Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrianur. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi klausul arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Pada pembahasan kali ini, yang pertama tentang kedudukan klausul arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Yang kedua, perumusan klausul arbitrase dalam perjanjian bisnis syariah. Yang ketiga, posisi klausul arbitrase dalam penentuan penyelesaian sengketa bisnis syariah. Baik, yang pertama, penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa melalui jalur litigasi atau di pengadilan dan non litigasi di luar pengadilan. Prosedur ADR dilakukan melalui arbitrase atau prosedur alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa berdasarkan kesepakatan arbitrase yang dicapai secara tertulis antara pihak yang bersengketa. Menurut R. Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa atau perkara oleh seorang atau beberapa wasit atau arbiter yang secara bersama-sama ditunjuk oleh pihak dalam suatu gugatan, tetapi tidak melalui pengadilan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa arbitrase sebagai alat penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibedakan menjadi dua bentuk dalam prakteknya, yaitu 1. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Arbitrase ini dipilih oleh satu orang atau lebih untuk tujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat insidental. Kedua, arbitrase institusi atau lembaga arbitrase adalah lembaga yang dipilih oleh para pihak untuk memutuskan sengketa tertentu dan menyelesaikannya melalui arbitrase. Arbitrase ini merupakan arbitrase permanen yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga tertentu untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan hak saja, dan menurut perundang-undangan akan ditentukan sendiri oleh salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan di atas memperjelas kekuasaan dan kedudukan Komisi Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan sengketa niaga syariah. Kekuasaan Dewan Arbitrase Syariah Nasional untuk menyelesaikan sengketa komersial syariah harus didasarkan pada perjanjian arbitrase atau factum de compromitendo yang dibuat secara tertulis antara pihak sebelum sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa niaga syariah, jika terdapat klausa dalam kontrak perjanjian, jika timbul sengketa antara kedua belah pihak, Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa belah pihak, sengketa tersebut diselesaikan melalui Komite Arbitrase Syariah Nasional. Selain itu, Peraturan Nomor 30 Tahun 1999 tidak menyebutkan tentang keadaan berakhirnya suatu pengertian mediasi sebelum factum de compromitendo. Pengaturan kebijaksanaan juga dapat dilakukan setelah terjadi suatu pernyataan atau akte split the difference. Hal ini dinyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi 1. Harus dibuat tertulis. 2. Pemahaman yang tersusun harus didukung oleh pertemuan-pertemuan. 3. Jika arisan tidak ditandatangani, harus dibuatkan akta notaris. 4. Hal-hal yang wajib dalam akta jual beli adalah masalah yang diperdebatkan, nama lengkap dan tempat tinggal pihak yang ditanyai, nama lengkap dan tempat kediaman hakim atau mediator berkumpul, tempat kediaman penguasa. Dengan demikian, pengaturan dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara lengkap membaca. 1. Penyelesaian perdebatan perbankan syariah dilakukan melalui pengadilan di dalam pengadilan yang ketat. 2. Apabila pertemuan-pertemuan telah mencapai tujuan, pernyataan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka penyelesaian perdebatan akan dilakukan sesuai dengan butir-butir kesepakatan. 3. Penyelesaian pertanyaan sebagaimana disinggung pada ayat 2 mungkin tidak sesuai dengan standar syariah. Dalam penyelesaian umum, yang dimaksud dengan tujuan pertanyaan apakah hal-hal yang ada dalam perjanjian adalah sebagai berikut. A. Musyawarah. B. Syafaat perbankan. C. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas atau yayasan mediasi lainnya, serta D. Melalui pengadilan dalam suasana peradilan umum. Dan ayat 3 memberikan ruang kepada majelis untuk menyelesaikan suatu keputusan musyawarah atau decision of gathering. Dalam menyelesaikan perdebatan bisnis syariah, selain melalui siklus perkara di pengadilan agama, baik melalui interaksi gugatan di pengadilan negeri, seperti melalui proses non-perkara, melalui pertimbangan, intervensi perbankan, dan proses diskresi melalui Basyarnas atau yayasan mediasi lainnya. Selama ini diselesaikan dalam perjanjian dengan catatan bahwa komponen penyelesaian tidak terselesaikan. Kata tersebut sesuai standar syariat. Mengingat pengaturan di atas cenderung dianggap bahwa setempat pernyataan dan wewenang Badan Arbitrase Syariah Nasional diatur dalam pengaturan yang sesuai, sejauh ini menangani atau menyelesaikan perdebatan di bidang moneter atau bisnis, khususnya pertanyaan yang berhubungan dengan masalah keuangan syariah, misalnya pertanyaan perbankan syariah, debat proteksi syariah, dan reasuransi. Selanjutnya ada perumusan klausul arbitrase dalam perjanjian bisnis syariah. Perumusan klausul arbitrase dalam perjanjian atau kontrak komersial hukum syariah yang bervariasi. Ini membutuhkan keterampilan, pengalaman, dan kreativitas para pebisnis dan pengacara dalam pembuatan klausul arbitrase. Menjadikan arbitrase sebagai pilihan nyata untuk menyelesaikan perselisihan dapat direalisasikan lebih cepat dan biaya ditanggung semua pihak. Perdebatan semakin ringan. Dalam perjanjian atau kontrak perbankan syariah, klausul arbitrase penggunanya biasanya sangat sederhana. Misalnya dengan membuat artikel perselisihan diselesaikan sebagai berikut. 1. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau penafsiran tentang hal tersebut, termasuk dalam hal perjanjian ini, atau ada perselisihan atau sengketa terjadi selama proses implementasi, kedua belah pihak setuju solusi dinegosiasikan dan mencapai mufakat. 2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan, namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta menyatakan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam badan arbitrase tersebut. 3. Para pihak sepakat. Dan dengan ini mengingatkan diri satu terhadap yang lain bahwa pendapat hukum, legal opinion, dan atau keputusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas tersebut bersifat final dan mengikat atau final and binding. Untuk pengaturan seperti itu, dalam pernyataan kebijaksanaan, pertemuan diperbolehkan untuk menyelesaikan masalah yang menyertainya. Pertama, memutuskan teknik diskresi yang digunakan dalam penilaian pernyataan selama tidak bertentangan dengan pengaturan-pengaturan. Kedua, memutuskan pemanfaatan lembaga diskresi atau publik atau seluruh dunia. Dan ketiga, memutuskan keputusan regulasi. Dengan cara ini, dengan tujuan akhir untuk mengharapkan munculnya masalah di kemudian hari terkait dengan siklus diskresi. Sambil mengumpulkan ketentuan mediasi, fokus pada hal-hal yang menyertainya adalah 1. Keputusan hukum.
2. Ketentuan pergantian. 3. Persyaratan escrow. 4. Tempat arbitrase. 5. Penetapan arbiter. 6. Alasan yang sah. Hal-hal yang menjadi fokus ketentuan dalam ketentuan tersebut adalah sebagian dari hal-hal yang dianggap penting untuk dipertimbangkan sebagai pernyataan mediasi. Musyawarah dapat menggali lebih jauh dalam merinci perinciannya, misal dengan memasukkan aturan dan kemampuan wasit atau arbiter, atau pembatasan remunerasi dalam hibah kebijaksanaan, yang semuanya diteruskan kepada majelis sesuai kebutuhan mereka selama mereka tidak berjuang dengan peraturan dan pedoman. Pertanyaan yang muncul di bawah pengaturan ini akan diselesaikan dengan baik di antara pertemuan. Jika mereka tidak dapat diselesaikan dengan baik di antara pertemuan, mereka akan akhirnya diselesaikan di bawah standar peredaan dan intervensi kantor bisnis di seluruh dunia oleh setidaknya satu hakim yang ditunjuk dengan standar kebijaksanaan yang akan diadakan dengan kantor global bisnis di Jakarta. Penganut klausa di atas mengawasi penegasan di Jakarta, namun tetap memanfaatkan ICC, International Business Chamber of Commerce. Pada dasarnya, bahkan pengaturan atau kontrak syariah standar administratif global masih jarang disahkan. Namun pengaturan arbitrase yang bersangkutan dalam pengaturan adat juga berlaku untuk bermain prasyarat arbitrase dalam perjanjian atau kontrak syariah. Yang terakhir, posisi klausul arbitrase dalam penentuan penyelesaian sengketa bisnis syariah. Dasar hukum diperbolehkannya pencantuman klausul arbitrase termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan hakim yang menyatakan ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negeri melalui peradilan atau melalui perdamaian atau arbitrase. Bentuk klausul arbitrase dalam kontrak bisnis syariah biasanya tugas pertama diselesaikan melalui musyawarah atau islah. Namun setelah upaya ini tidak ada kesepakatan yang tercapai, jadi langkah selanjutnya yang terkandung dalam klausul ini adalah menyelesaikan perselisihan dengan prosedur arbitrase. Jika klausul arbitrase termasuk dalam perjanjian, akibatnya adalah setiap perselisihan yang terjadi dalam perjanjian harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau Basarnas tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan mutlak pada Basarnas kekuasaan mutlak ada pada Basarnas, karena para pihak tidak lagi diperbolehkan untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga pengadilan negara, yaitu pengadilan agama. Karena menurut undang-undang, dengan klausul arbitrase dalam perjanjian, hak para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa melalui peradilan negara. Terlampir klausul arbitrase, pendapat hukum yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase juga bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, pendapat yang diberikan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan subjek kontrak, atau meminta pendapat dari lembaga arbitrase. Pendapat yang bertentangan dengan pendapat hukum diberikan 176 mazahib. Vol. Nomor 2 Desember 2015 ini berarti pelanggaran kontrak. Jika tidak bisa dilakukan perlawanan terhadap segala bentuk tindakan hukum, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya klausa arbitrase kontrak syariah membatasi kekuatan penyelesaian perselisihan syariah dengan peradilan agama, sehingga menjadi kewenangan mutlak lembaga arbitrase syariah nasional. Dengan cara ini, jika kedua belah pihak terus mengusulkan solusi, menyerahkan sengketa tersebut ke lembaga peradilan negara atau pengadilan agama. Pengadilan agama yang bersangkutan harus menyatakan tidak sah menuntut dia. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi pengadilan terbatas, yaitu termasuk dalam undang-undang arbitrase yang membutuhkan peradilan hormati lembaga arbitrase. Harus menolak, tidak ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang ditentukan melalui arbitrase.
21 dalam praktiknya, meskipun perselisihan ekonomi syariah inkuisisi tidak penting secara kuantitatif karena otoritasnya inkuisisi dalam ekonomi Islam relatif baru. Tetapi ternyata ada kasus-kasus di mana pengadilan agama telah mengadili perselisihan penggunaan klausul arbitrase dalam perjanjian atau kontrak syariah. Lambat laun, meskipun kasus debat keuangan syariah di pengadilan yang ketat belum banyak jumlahnya, dengan alasan bahwa kekuatan pengadilan yang ketat di bidang keuangan syariah umumnya baru. Ada situasi di mana pengadilan yang ketat telah mencoba dan pertanyaan yang diselesaikan. Hal serupa juga terjadi pada beberapa sengketa hukum lokal, di mana syarat mediasi secara eksplisit digunakan dalam pengertian, namun ketika suatu sengketa terjadi dan diajukan ke pengadilan daerah, belum ada pengadilan daerah yang mengakui dan memeriksanya. Misalnya kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC terhadap PT Mayora Indah Tbk, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap menoleransi PT Mayora Indah Tbk meskipun dalam pertemuan tersebut terdapat kesepakatan mediasi. Namun pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan kepada PT Mayora Indah Tbk. Rujukan ini berlanjut ketika Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC mengajukan permohonan eksekusi hibah asersi London ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata permohonan itu ditolak dengan alasan melanggar permintaan publik. Pelanggaran terhadap permintaan masyarakat yang dimaksud adalah perkara tersebut masih dalam proses hukum dan belum memiliki kekuatan hukum super tahan lama. Dalam tataran pelaksanaan pilihan diskresi syariah, sebenarnya Yayasan Mediasi Syariah memiliki ketergantungan pada organisasi hukum. Khususnya jika majelis tidak melaksanakan pilihan dengan sengaja, sehingga kehormatan arbitrase dapat dikuasakan, harus dilakukan dengan cara eksekusi oleh pengadilan setempat. Dari pasal di atas, kita dapat mengambil keputusan antara lain bahwa ketentuan diskresi dalam kontrak syariah membatasi kekuasaan pengadilan yang ketat dan menyebabkan yayasan mediasi yang dipilih memiliki kemampuan langsung untuk menangani penyelesaian perdebatan bisnis syariah yang muncul dari persetujuan. Ketentuan mediasi dapat direncanakan mulai dengan kepentingan dan keinginan para musyawarah untuk mencapai kesepahaman sepanjang tidak berbenturan dengan peraturan dan pedoman. Pelanggaran ketentuan diskresi dalam pandangan salah satu majelis yang menghadirkan tujuan pertanyaan syariah ke pengadilan agama tertentu mengharuskan pengadilan yang tegas untuk menyatakan dirinya tidak setuju untuk melakukan mediasi. Mungkin sekianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.